Jatman sebagai salah satu banom milik PBNU, ya, ini harus tunduk patuh kepada kebijakan PBNU. Oke. Yang mana kepengurusan Gus Yahya ini menyoroti Jatman dalam dua hal. Iya. Pertama, sistem periodik dalam kepengurusan Jatman yang tidak sesuai dengan pakemnya organisasi. Oke. Pakemnya organisasi bagaimana? Pakemnya organisasi itu ya 2 periode. 2 periode? Cukup, maksimal cukup. Oke. Sedangkan Maka, Habib Lutfi sudah 24 kurang lebih tahun. Kurang lebih seperti itu, berarti sudah masuk pada, sudah selesai 4 periode. Dan kalau diteruskan akan masuk pada periode kelima. Sudah masuk ke periode ke-6, dan kalau diteruskan akan masuk ke periode ke-7, seperti itu. Iya. Jadi ini kan keorganisasian seperti ini kan bagi kacamata PBNU atau Gus Yahya ini tidak sehat. Habib Lutfi harus sudah diganti di dalam periodisasi besok. Betul, ya. Itu sebuah keharusan dan tidak perlu dipertentangkan. Kita tunggu bagaimana detik-detik pergantian Ketua Jatman dari Habib Lutfi kepada penerusnya. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar di dalam tubuh organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pedaswa TV, saya ingin bincang-bincang bersama dengan Kiai Haji Asnawi Ridwan. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Kali ini kita akan berbicara tentang organisasi kaum Thoriko, yaitu Jatman, Jamiah Ahlut Thorikoh Mutabaroh An-Nahdiyah. Betul. Iya. Baik, sebagaimana kita diketahui Kiai, kemarin itu ada Kiai Halwani, kemudian juga Kiai-Kiai sepuh yang lainnya yang tergabung dalam Jatman atau mursid-mursid Thoriko, itu menghadap ke PBNU. Nah, salah satunya agenda adalah mempertanyakan tentang kepengurusan yang sudah habis masa berlakunya itu bulan apa? Bulan kalau nggak salah Oktober atau November tahun 2023. Ya, artinya sudah selesai di situ ya kepengurusannya. Ya. Nah, sejauh yang Anda ketahui, Kiai juga salah satu wakil mursid dari Kiai Haji Halwani ya. Betul. Iya. Oke. Ya. Itu bagaimana Kiai pertemuan tersebut? Rasulullah itu berlapang dada dan dingin kepala menghadapi dan menanggapi segala isu yang bergulir gitu. Jadi beliau dengan senyuman, dengan lapang dada untuk menghadapi berbagai isu supaya isu itu bisa dimanage dengan baik. Gitu, ya. Baik. Relevansinya dengan Jatman itu bagaimana maksudnya ini? Thorikoh itu kan identik dengan ibadah kepada Allah kan. Iya. Kaum sufi lah ya. Betul. Ya. Saya yang tentu saja sangat prihatin apabila bergulirnya isu ini memunculkan keretakan, itu sangat hal-hal yang sangat saya khawatirkan ya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum, itu. Jangan berdebat secara terus-menerus, nanti akan menyebabkan jiwamu melemah, mentalmu melemah, dan kekuatanmu akan turun jauh. Nah ini kalau Thorikoh ya dibawa pada perdebatan yang serius, nuansa permusuhan yang muncul, kelangsungan Thorikoh di Indonesia ini dalam bahaya. Oke. Apakah Anda melihat bahwa ini ada pertentangan atau permusuhan atau perselisihan yang mengerucut? Selama ini belum terjadi, tapi indikasi-indikasi itu harus kita antisipasi. Gitu. Oke. Oke. Jadi ada sebuah kajian yang menyebutkan bahwa kekuasaan yang terlalu panjang itu walau sesukses apapun akan meninggalkan 3 celah ya. Pertama, tersendatnya regenerasi kepemimpinan. Yang kedua, mandulnya program-program inovatif untuk memenuhi kebutuhan umat. Yang ketiga, dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang berada di circle kepemimpinan itu yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Nah,
terkait dengan hal ini, itu Gus Yahya sudah sering menyampaikan tekad beliau dalam memimpin NU ini adalah ingin membawa NU dalam bentuk government of Nahdlatul Ulama. Sistem kepemerintahan di dalam Badan Nahdlatul Ulama. Ini cita-cita yang sangat bagus ya. Yang mana konsekuensinya adalah semua banom-banom yang dimiliki oleh NU itu harus punya komunikasi yang aktif dan sehat dengan PBNU. Ya, setuju saya. Nah, oleh karena itulah Jatman sebagai salah satu banom milik PBNU ya, ini harus tunduk patuh kepada kebijakan PBNU. Oke. Yang mana kepengurusan Gus Yahya ini menyoroti Jatman dalam dua hal. Iya. Pertama, sistem periodik dalam kepengurusan Jatman yang tidak sesuai dengan pakemnya organisasi. Oke. Pakemnya organisasi bagaimana? Pakemnya organisasi itu ya 2 periode. 2 periode? Cukup, maksimal cukup. Karena lebih dari 2 periode akan menimbulkan 3 celah itu tadi. Oke, ya gitu baik. Ya, oke. Sedangkan Habib Lutfi ya betul, sudah 24 kurang lebih tahun. Kurang lebih seperti itu, berarti sudah masuk pada, sudah selesai 4 periode. Dan kalau diteruskan akan masuk pada periode kelima. Sudah masuk ke periode ke-6 dan kalau diteruskan akan masuk ke periode ke-7 malah seperti itu. Iya. Jadi ini kan keorganisasian seperti ini kan bagi kacamata PBNU atau Gus Yahya ini tidak sehat. Oke. Maka harus ditata ulang supaya Jatman ini betul-betul sesuai dengan fitrahnya atau hitohnya gitu. Iya. Yakni berada di bawah garis komando PBNU. Ya, kalau aturannya seperti itu artinya kepemimpinan kepemimpinan Habib Lutfi itu udah selesai gitu kan ya. Iya. Habib Lutfi harus sudah diganti di dalam periodisasi besok. Betul, itu sebuah keharusan dan tidak perlu dipertentangkan gitu. Tidak usah berpikiran yang bukan bahwa ini ada iri hati dan lain sebagainya. Tidak, karena memang perjalanan organisasi ya harus memang seperti ini, ada regenerasi kepemimpinan gitu ya. Ya. Oke, saya kira netizen itu sudah cukup jelas bahwa periodisasi ADART di Jatman adalah 2 periode ya. Yang ingin ditata oleh PBNU seperti itu. Saya itu 2 periode ya. Dan isu dari para sesepuh Thorikoh yang menjadi saksi berdirinya Jatman tempo dulu itu sudah ada RT yang menyebutkan ketua Jatman paling lama 2 periode. Oke, ya. Artinya bisa ditegaskan kembali bahwa PBNU dalam hal ini ketumnya Gus Yahya ingin menata ulang Jatman sebagai ruh organisasi, sebagai banomnya PBNU dengan kepengurusan ketum atau ketua Jatman itu paling lama adalah 2 periode. Oke, baik. Kemudian kan sekitar akhir 23 itu kan udah selesai nih kepengurusan Habib Lutfi. Kemudian sampai sekarang kan belum ada itu pergantian. Artinya ini organisasi ini akan di take over sama PBNU. Kemudian PBNU akan menggelar kayak semacam muktamar untuk Jatman. Ya, jadi karena Gus Yahya punya tekad untuk membentuk government of Nahdlatul Ulama. Dalam kajian fikih sendiri bahwa pemegang pemerintahan itu ada 4 macam ya. Yang pertama ashabul wilayah al-amah fil a'mal al-amah. Orang yang punya kekuasaan mutlak, artinya wilayah kekuasaannya itu luas dan bidangnya juga umum. Itu kita sebutnya sebagai adalah ketua umum PBNU ya. Kemudian banom itu kita identikan dengan ahlul wilayah al-khosoh fil a'mal al-amah ya. Orang yang fokus pada satu bidang tapi membawai seluruh wilayah. Nah, seperti pimpinan Jatman Pusat ini kan adalah banom dari PBNU yang membidangi khusus olah organisasi
thariqah di Indonesia. Ya, baik, kita kembali ke sosok Kiai Khalwani. Kiai Khalwani adalah salah satu Kiai thariqah, yaitu asal Purworejo, dan sanad ketorikohannya itu sudah masyhur, tidak diragukan lagi ya. Nah, kebetulan juga ini abah saya juga berkelindan dengan beliau. Gitu. Jadi kalau masalah thariqah gitu aja, saya sedikit punya kapasitas. Abah saya ketua Jatman Pangandaran. Jadi bukan hal yang asing bukan asing di saya gitu. Kemudian Kiai Khalwani juga pernah, karena satu guru ya dengan abah saya, jadi pernah ke rumah saya. Baik, di sini sosok Kiai Khalwani adalah dapat pujian ketika pelantikan pengurus PWNU Jawa Tengah yang mengatakan bahwa Kiai Khalwani adalah kiai yang berani. Saya tidak tahu maksud dari Gus Yahya itu Kiai Khalwani sebagai kiai berani itu seperti apa? Apakah berani dalam hal ini mengkritisi Jatman dalam kepemimpinan Habib Lutfi atau bagaimana? Ya, memang dalam thariqah itu tidak ada istilah takut kecuali kepada Allah Ta'ala ya, dalam hal menyuarakan kebenaran. Apalagi sejarah thariqah dalam perjuangan bangsa, terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu tercatat dengan tinta emas di sejarah Indonesia ini ya. Maka ya Kiai Khalwani saya lihat secara konsisten memang selalu tanda kutip ya memberikan kritikan-kritikan produktif terhadap kepengurusan Jatman ya. Itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Khalwani adalah tentang kesejarahan dari Jatman itu sendiri ya, atau keorganisasian thariqah ini di awal berdirinya ya. Yang mana Romo Kiai Khalwani sebagai salah satu saksi hidup yang masih ada, dan beliau putra pendiri dari organisasi thariqah ini ya. Beliau Kiai Khalwani putranya siapa? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mana? Syekh Nawawi Purworejo. Purworejo ya, oke. Ya. Nah, ini Merjan ya. Betul ya. Nah, berdirinya organisasi thariqah itu diprakarsai oleh 4 ulama ya, yakni Kiai Muslih Meranggen Demak, Kiai Nawawi Purworejo, Kiai Mangdur Temanggung, dan Kiai Masruhan Meranggen, Kiai Masruhan Ihsan ya. Ini thariqah itu sangat identik dengan sanad ya. Al-isnad minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan tidak berpatokan dengan sanad, maka semua orang akan bisa berbicara dengan semaunya sendiri. Nah, bagian dari sanad adalah kesejarahan. Nah, makanya kesejarahan ini harus diluruskan. Jadi tidak bisa kita menganggap remeh tentang masalah sejarah karena itu menyangkut dengan filosofi pendirian organisasi, tentang apapun juga yang kaitannya dengan organisasi tersebut. Baik, pemirsa, saya tandaskan bahwa Kiai Asnawi Ridwan adalah asisten, kalau bahasa kerennya itu asisten mursyid ya, untuk daerah Jabodetabek ya, dari Kiai Khalwani. Baik, Kiai, artinya ini Jatman sebentar lagi akan melakukan pergantian pengurus dari Abah Lutfi kemudian kepada pengurus berikutnya. Nah, ada pesan-pesan khusus dari Gus Yahya atau apa ketika hasil pertemuan? Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi itu bermakna bahwa kepengurusan Jatman sekarang harus tegak lurus dengan PBNU, karena Jatman merupakan banomnya PBNU. Ibaratnya menteri harus ada konektivitas yang lancar dengan presiden. Makanya siapa nanti yang ditunjuk oleh PBNU sebagai ketua Jatman dan pengurus-pengurus di bawahnya, ya kita sebagai ahli thariqah sam'an wa ta'atan. Karena bagi kami PBNU itu adalah bapak. Tidak ada kamus bahwa thariqah berani melawan bapaknya. Sejauh ini memang melawan? Tidak ada sama sekali. Saya cuma tanya loh. Tidak ada. Makanya ya
saya mengajak kepada semua elemen Thorikoh di Jatman untuk menyambut pergantian inisiatif dari PBNU ini dengan senyuman dan semangat yang lebih baik lagi guna menata Jatman sebagai organisasi yang mewadahi Thorikoh di Indonesia. Baik, pemirsa pada Suara TV, itulah dinamika Jatman di bawah kepemimpinan Habib Lutfi yang sudah sekitar 24 tahun ya. Koreksi ini kalau saya salah, ini kurang lebih lah ya, 24 tahun memimpin. Kemudian PBNU akan mengembalikan kembali bahwa esensi dari sebuah organisasi untuk kepemimpinan sebagai ketua adalah 2 periode. Betul. Dan tegak lurus terhadap PBNU. Terima kasih. Kita tunggu bagaimana detik-detik pergantian Ketua Jatman dari Habib Lutfi kepada penerusnya. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar di dalam tubuh organisasi. Apalagi Jatman sebagai banom dari PBNU. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.